Lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat namun tidak berani bertanggung jawab. Itu namanya pengecut alias pecundang kehidupan. Pernah diberitakan, jurnalis meliput aksi persekusi yang dilakukan oleh kalangan supporter sepak bola yang menganiaya supporter kesebelasan lainnya usai pertandingan antar dua klub liga lokal. Sang jurnalis kemudian diintimidasi oleh supporter yang melakukan aksi penganiayaan, bahwa jika sang jurnalis tidak menghapus rekaman video aksi mereka, sang jurnalis akan turut dianiaya. Perilaku demikian pun dilakukan para aparatur kepolisian maupun tentara kita. Ketika aksi perbuatan buruk mereka diliput media, alat perekam milik pihak reporter dirampas dan dirusak. Mengapa budaya masyarakat kita bisa seperti demikian? Berani berbuat namun tidak berani bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya sendiri. Akar penyebab musababnya ialah akibat dogma-dogma korupsi dosa berikut. Kesemuanya dikutip dari hadis sahih Muslim. Dan barang siapa yang bertemu denganku dengan membawa kesalahan sebesar isi bumi tanpa menyekutukanku dengan yang lainnya, maka aku akan menemuinya dengan ampunan sebesar itu pula. Barang siapa membaca Maha Suci Allah atau Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus, meskipun sebanyak buih lautan. Rasulullah mengajarkan kepada orang yang baru masuk Islam dengan doa, Ya Allah, ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, tunjukkanlah aku, dan anugerahkanlah aku rizki. Apabila ada seseorang yang masuk Islam, Nabi mengajarinya tentang sholat, kemudian disuruh untuk membaca doa. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, tunjukkanlah aku, sehatkanlah aku, dan anugerahkanlah aku rizki. Semuanya serba minta. Ya Rasulullah, apa yang sebaiknya saya ucapkan ketika saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung? Rasulullah menjawab, ketika kamu memohon kepada Allah, maka ucapkanlah doa sebagai berikut. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, selamatkanlah aku. Jangankan para muslim, yang menjadi standar moral para muslim saja, yakni Nabi Rasul Allah, telah ternyata mabok dan mencandu penghapusan dosa. Juga masih dikutip dari hadis Muslim. Saya pernah bertanya kepada Aisyah tentang doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah memohon kepada Allah. Maka Aisyah menjawab, sesungguhnya Rasulullah pernah berdoa sebagai berikut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan. Aku bertanya kepada Aisyah tentang doa yang biasa dibaca oleh Nabi. Maka dia menjawab. Beliau membaca, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan. Dari Aisyah bahwa Rasulullah di dalam doanya membaca, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan sesuatu yang telah aku lakukan dan dari keburukan sesuatu yang belum aku lakukan. Kan hanya pendosa ya yang butuh kayak beginian. Dari Nabi, bahwasannya beliau pernah berdoa sebagai berikut. Ya Allah, ampunilah kesalahan, kebodohan, dan perbuatanku yang terlalu berlebihan dalam urusanku. Serta ampunilah kesalahanku yang engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah aku dalam kesungguhanku, kemalasanku, dan ketidaksengajaanku.
serta kesengajaanku yang semua itu ada pada diriku. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang telah berlalu, dosa yang mendatang, dosa yang aku samarkan, dosa yang aku perbuat dengan terang-terangan, dan dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Jadi seperti itu yang sering disebut oleh ibu-ibu pengajian sebagai manusia yang paling baik, paling sempurna, paling suci, paling mulia, paling luhur, serta paling dicintai oleh Allah. Sibuk menjilat alias lip service, meminta alih-alih menanam, pemalas, dan memohon penghapusan dosa alih-alih bertanggung jawab alias pengecut. Disebut sebagai ibadah, ibadahnya kaum pendosawan. Semua orang juga sanggup mampu menjadi seorang pendosa, penjilat, pemalas, pengecut, pecandu, penghapusan dosa. Itu agama suci ataukah agama dosa yang mempromosikan gaya hidup korupsi dosa? Itu kitab suci ataukah kitab dosa yang justru mengkampanyekan penghapusan dosa? Bagi pendosa tentunya. Terhadap dosa dan maksiat begitu kompromistik. Namun terhadap kaum yang berbeda keyakinan begitu intoleran. Babi disebut haram. Namun terkait penghapusan dosa disebut halal serta dijadikan ibadah itu sendiri. Kalangan pendosa manakah yang tidak akan senang memakan dan termakan iming-iming korup demikian? Itulah ritual koruptor dosa yang ibadahnya ialah dilandasi motif berupa korupsi terhadap dosa. Sayangnya dan kabar buruk bagi para pendosa pecandu penghapusan dosa, alias bagi kalangan koruptor dosa tersebut. Iming-iming penghapusan, pengampunan, penebusan dosa adalah delusi yang too good to be true. Tidak ada satupun perbuatan, ucapan maupun pikiran seseorang individu yang tidak terekam dalam akashic record. Dan tidak ada satupun yang dapat terhapus, sekalipun seseorang meninggal dunia dan terakhir kembali untuk kesekian kalinya. Akashic record merupakan gudang data dalam database semesta universal yang mencatat setiap detail perbuatan, ucapan, serta isi pikiran setiap manusia. Biasanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki pencapaian meditatif ataupun oleh mereka yang tergolong kaum indigo. Pendosa, pecandu, penghapusan dosa atau penghapusan dosa. Tapi hendak berceramah perihal hidup suci, luhur, mulia, agung, jujur, bertanggung jawab, baik, serta terpuji. Itu ibarat orang buta, tapi hendak menuntun para butawan lainnya. Berbondong-bondong mereka bergerak menuju ke lembah jurang nista. Neraka pun dipandang sebagai surga. Ibadahnya para muslim itu sungguh bertolak belakang dengan ibadah dalam Buddhisme, berupa owada patimokkha. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan, dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Kesabaran adalah praktek bertapa yang paling tinggi. Nibbana adalah tertinggi. Begitulah sabda para Buddha. Dia yang masih menyakiti orang lain, sesungguhnya bukanlah seorang pertapa. Tidak menghina, tidak menyakiti, mengendalikan diri sesuai peraturan, memiliki sikap madya dalam hal makan, berdiam di tempat yang sunyi, serta giat mengembangkan batin nan luhur. Inilah ajaran para Buddha.